Bab 901 Racun Campuran. Ketiganya berada di tahap Voiding Realm. Mereka mencapai jarak beberapa ratus meter dalam sekejap mata. Itu adalah ruang terbuka seluas sekitar 100 meter persegi. Ada aliran sungai yang mengalir deras di dekatnya dan pemandangannya cukup menyenangkan. Sebuah oven terletak di sebelah aliran sungai, yang di atasnya diletakkan sayap ayam panggang, tusuk daging kambing harum, dan beberapa jamur serta sayuran lainnya. Selain itu, tidak ada seorang pun yang terlihat. Sue Pan dengan marah mengumpat, orang licik ini benar-benar bisa melarikan diri dengan cepat. Saudara Sue, haruskah kita mengejar mereka? Tanya rekan lainnya. Sebelum Sue Pan sempat berbicara, He Kaisan berkata, Saudara Sue, tidak usah terburu-buru mengejar mereka, sayap ayam yang dimasak orang ini kelihatannya sangat lezat, bagaimana kalau kita makan sedikit sebelum pergi? Sambil berbicara, ia melangkah maju dan mengambil sayap ayam dan sate kambing dari oven. Aromanya semakin kuat. Meskipun dia seorang kultivator, dia belum pernah melihat makanan lezat seperti itu dalam hidupnya. Karena itu, dia tidak bisa menahan air liurnya dan berseru, orang ini pandai memasak. Sue Pan memandangi sayap ayam berwarna keemasan dan tusuk daging kambing. Ia pun tak kuasa menahan godaan. Namun, ia tetap berkata hati-hati, orang ini mungkin telah menambahkan sesuatu ke dalam makanan. He Kaisan mengeluarkan sebuah benda yang panjangnya sekitar 20 cm dan setebal jari dari cincin penyimpanannya. Benda itu bersinar dengan cahaya hijau. Saudara Sue, jangan khawatir, aku punya harta ajaib yang bisa mendeteksi racun. Jika makanan itu beracun, benda itu akan bersinar merah begitu menyentuh makanan itu. Sambil berbicara, dia menggunakan harta karun ajaib di tangannya untuk memindai sayap ayam panggang dan tusuk sate kambing. Harta karun ajaib itu bersinar dengan cahaya hijau. Tidak ada perubahan sama sekali. Saudara Sue, jangan khawatir, tidak ada yang salah dengan makanan ini. Mereka pasti baru saja memanggang makanan itu dengan baik dan kabur begitu melihat kita, bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk meracuninya. He Kaisan berkata sambil memberikan segenggam tusuk daging kambing kepada Sue Pan dan seorang teman lainnya. Kemudian dia menggigit sayap ayam. Sue Pan setuju dengan apa yang dikatakannya. Dia mengambil tusuk daging kambing dan memakannya satu persatu, tanpa ragu-ragu. Rekan mereka mengambil sebotol bir dari tanah dan berkata kepada He Kaisan, cobalah ini, Saudara He, lihat apakah anggur ini beracun. He Kaisan menaruh harta karun ajaibnya ke dalam botol dan segera menariknya keluar. Masih tidak ada jejak racun. Jangan khawatir, kamu bisa meminumnya, tidak akan ada masalah. Lalu, He Kaisan mengambil sebotol bir dan meneguknya banyak-banyak. Setelah meletakkan botolnya, dia tidak bisa menahan diri untuk memujinya. Saudara Sue, cobalah cicipi anggur ini, enak sekali, saya belum pernah mencicipi anggur sebaik ini selama bertahun-tahun. Kemudian, dia menghabiskan sisa bir itu dalam satu teguk. Sue Pan dan rekannya tidak ragu lagi. Mereka memakan sate kambing dengan satu tangan dan meminum bir dengan tangan lainnya. Mereka bertiga menikmati makanan sambil menjaga oven. Tak lama kemudian, mereka menghabiskan semua makanan yang ditinggalkan Qin Haodong. Mereka juga minum beberapa botol bir. He Kaisan menyeka mulutnya dan berkata dengan tidak puas, enak sekali, aku belum pernah makan makanan seenak ini sebelumnya. Karena ini sangat lezat, bayar saja. Dengan suara bercanda, Qin Haodong, penyihir kecil dan Zhao Xingyue keluar dari hutan terdekat. Qin Haodong, beraninya kau datang ke sini, aku akan memberimu pelajaran. He Kaisan dengan cepat melompat dari tanah dan ingin menyerang Qin Haodong. Namun, begitu dia melangkah dua langkah, kakinya menjadi goyah dan dia jatuh ke tanah. Sue Pan terkejut dan segera menjalankan ki sejatinya. Ia menemukan bahwa tidak ada gerakan di dantiannya. Dia berteriak, oh, tidak, kami telah diracuni. Qin Haodong tertawa dan berkata, bagaimana menurutmu, aku tidak punya pekerjaan lain selain memanggang daging untukmu, lagi pula, birnya, rasanya enak diminum, kan? Tapi bayaranku sangat tinggi, cepat berikan aku batu rohmu. He Kaisan berteriak tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi, aku sudah memeriksanya, tidak ada yang salah dengan makanannya. Orang-orang sepertimu benar-benar bodoh, kata Qin Haodong, tidak ada yang salah dengan bir. Begitu juga dengan makanannya. Namun, kamu akan keracunan jika memakan makanan dan minum bir pada saat yang bersamaan. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang racun campuran. Racun jenis ini tidak dapat dideteksi sendiri, dan tidak akan membahayakan tubuh manusia. Namun, jika kedua racun tersebut dicampur, hasilnya akan sangat menarik. Aku tahu kau tidak akan mudah tertipu. Itulah sebabnya aku menggunakan metode khusus, campuran racun, untuk meracuni makanan dan bir. Ini salahmu karena serakah dan sekarang kamu harus membayar harganya. Apa yang dikatakan adikku benar, kamu terlalu serakah. Penyihir kecil itu melompat dan mencubit wajah Sue Pan dengan keras.
Kemudian dia mengulurkan tangan dan melepaskan cincin penyimpanannya. Selanjutnya, cincin penyimpanan milik He Kaisan dan siswa lainnya juga diambil olehnya. Adik kecil, ketiga orang ini cukup kaya, mereka punya lebih banyak uang daripada tim manapun yang pernah kita rampok sebelumnya. Penyihir kecil menemukan 20.000 batu roh tingkat atas di cincin penyimpanan mereka. Sue Pan menangis, setengah dari mereka adalah milik pribadiku, mereka tidak dirampok, kamu tidak dapat mengambilnya. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, sepertinya tidak ada aturan seperti itu di akademi, kan, semua batu roh yang kamu bawa akan menjadi pialaku. Setelah itu, dia mengambil 10.000 batu roh tingkat atas dan melemparkan 3 cincin penyimpanan kembali kepada mereka bertiga. Ketika dia melihat setengah dari batu roh yang telah susah payah dia rebut diambil, hati He Kaisan berdarah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Ekspresinya berubah marah dan dia berteriak, bocah, kau menang. Tapi kenapa, kau hanya boleh mengambil setengahnya, sisanya harus kau tinggalkan untukku, ambil semuanya kalau kau bisa. He Kaisan, apakah kau pikir aku tidak berani? Ucap penyihir kecil dan hendak meraih cincin penyimpanan He Kaisan lagi ketika Qin Haodong dengan cepat menghentikannya. Adik kecil, jangan hentikan aku harus memberi pelajaran pada orang sombong ini, kata penyihir kecil dengan marah. Jangan impulsif. Jika kamu merampok uangnya lagi, kamu akan tertipu, kata Qin Haodong, jangan lupakan peraturan kompetisi berburu di akademi. Kamu hanya dapat mengambil setengah dari uangnya dalam satu waktu. Jika kita mengambil semua batu rohnya, kita tidak hanya harus mengembalikan semuanya, tetapi kita juga akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Dia telah hidup selama lebih dari 500 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah rencana jahat He Kaisan? He Kaisan ingin memprovokasi pihaknya terlebih dahulu dan kemudian dia akan melanggar aturan. Penyihir kecil menyadari hal ini setelah mendengar apa yang dikatakannya dan menendang pantat He Kaisan. Aku akan menendangmu sampai mati. Kekecewaan terpancar di mata He Kaisan. Pemuda di depannya itu cerdas. Dia tidak memiliki sifat impulsif seperti usianya dan dapat melihat tipu daya dalam sekejap. Meskipun rencananya gagal, dia tetap berteriak putus asa, dasar pengecut. Kalau kamu punya kemampuan, rampok saja semua uangku. Qin Haodong berjongkok, menatapnya, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Meskipun aku tidak berani mengambil uangmu, masih ada orang lain. Efek racun campuran akan bertahan selama 24 jam, kalian tidak akan bisa bergerak dalam waktu 24 jam ini, kompetisi akan berakhir dalam waktu kurang dari setengah hari. Pada saat itu, jika kamu melanggar peraturan dan tidak kembali, kamu tidak akan memiliki satu pun batu roh yang tersisa di cincin penyimpananmu, semua batu rohmu akan disita oleh akademi. He Kaisan benar-benar tercengang. Jika apa yang dikatakan Qin Haodong benar, maka mereka akan kehilangan segalanya dalam kompetisi berburu ini. Qin Haodong menatapnya dan tersenyum. Dia berdiri dan berteriak sambil tertawa ke arah hutan di sekitarnya. Ada 3 domba gemuk di sini. Jika kamu ingin uang, datanglah ke sini dengan cepat. Atau, tidak akan ada yang tersisa. Teriakannya yang panjang dan kuat bergema di seluruh hutan pegunungan. Teriakannya dapat terdengar hingga puluhan kilometer jauhnya. Ekspresi Sue Pan berubah drastis. Menurut aturan akademi, hanya setengah dari batu roh yang bisa diambil dalam satu waktu. Jika ada yang datang, satu demi satu dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan setelah diracuni, tidak akan ada batu roh yang tersisa di tangan mereka pada akhirnya. Kakak senior, aku datang. Begitu Qin Haodong berhenti memanggil, Fang Qionger, Yun Qianqian, dan rekan mereka bergegas mendekat. Dia tersenyum pada mereka dan berkata, silakan, jangan berbasa-basi, kami akan pergi dulu. Dia takut mereka akan dituduh bersekutu, setelah itu, dia langsung pergi bersama penyihir kecil dan Zhao Xingyue. Setelah mereka pergi, Yun Qianqian dan 2 orang lainnya tidak ragu-ragu merampok Sue Pan dan yang lainnya lagi, hanya menyisakan 1/4 batu roh di cincin mereka. Begitu mereka pergi, Yun Xiang bergegas datang bersama teman-temannya. Sejak bertemu Qin Haodong, Yun Xiang telah membuat rencana. Mereka mengikuti tim Qin Haodong sepanjang waktu. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari banyak perlawanan dan bahkan terkadang menangkap domba gemuk di sepanjang jalan. Sekarang ketika dia melihat Sue Pan dan He Kaisan yang diracuni, dia berjalan dengan gembira dan berkata, kalian berdua benar-benar tidak punya otak, beraninya kalian memprovokasi saudara iparku, sekarang kalian harus menderita. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengambil cincin Sue Pan. Setengah dari batu roh diambil dengan kasar olehnya. Melihat Yun Xiang dan 2 rekannya yang telah pergi jauh, Sue Pan begitu marah hingga matanya tampak berkobar-kobar. Dia mengumpat dengan marah, Qin Haodong, tunggu saja dan lihat, aku belum selesai denganmu.
Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tim mahasiswa baru lainnya bergegas mendekat dan mengambil separuh batu roh di cincin mereka. Dengan cara ini, tim demi tim datang untuk merampok uang mereka. Meskipun setengah dari batu roh mereka selalu tersisa, Suepan dan He Kaisan tidak memiliki banyak batu roh yang tersisa di cincin mereka pada akhirnya. Terlebih lagi, waktu kompetisi sudah hampir berakhir. Mereka masih belum bisa bergerak. Konsekuensinya sudah bisa dibayangkan. Qin Haodong dan dua orang lainnya telah memperoleh banyak hal di sepanjang jalan. Penyihir kecil berkata dengan gembira, "Adik kecil, total ada 10 tim siswa lama, kita sudah merampok uang 8 tim, kita tidak akan merampok kakak Yun dan teman-temannya, hanya ada tim Murong Jinghong dan Xiao Yulong yang tersisa." Zhao Xingyue berkata, "Aneh sekali, mengapa kita tidak melihat Murong Jinghong dan Xiao Yulong di sepanjang jalan, kemana mereka pergi?" Ketika mendengar apa yang dikatakannya, Qin Haodong juga menyadari ada yang tidak beres. Secara teori, tim Murong Jinghong adalah yang terkuat dan seharusnya merampok uang tim lain. Namun, mereka tidak bertemu dengan tim Murong Jinghong dan tim Murong Jinghong juga tidak merampok satu pun dari mereka. Ada yang aneh dengan ini. Apakah ini berarti mereka telah menyerah dalam kompetisi berburu? Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya. Sebagai guru nomor 1 di akademi, Murong Jinghong tentu saja memiliki harga dirinya sendiri. Karena dia telah mengikuti kompetisi, dia tidak akan menyerah begitu saja. Terlebih lagi, kali ini mereka bertiga, bahkan jika Murong Jinghong ingin menyerah, Xiao Yulong dan yang lainnya tidak akan setuju. Masalahnya, hanya ada beberapa jam tersisa sebelum kompetisi berakhir. Mereka belum bergerak. Pasti ada konspirasi di baliknya. Di ujung Nightmare Canyon, 3 siswa berseragam sekolah hitam berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Mereka adalah Murong Jinghong, Xiao Yulong dan siswa lainnya. Bab 902 menunggu rejeki nomplok. Ngarai mimpi buruk berbentuk seperti poros besar, dengan bagian tengah lebar dan ujung runcing. Tempat di mana Murong Jinghong dan Xiao Yulong berdiri adalah satu-satunya jalan keluar. Jika para siswa ingin mengakhiri kompetisi berburu dan kembali ke kantor pendaftaran akademi, mereka harus melewati sini. Xiao Yulong berkata dengan bangga, "Pri Jinghong, menurutku tempat ini adalah ide yang bagus untuk diincar. Kita tunggu saja di sini, setiap orang yang lewat harus memberikan setengah dari batu roh mereka. Pada saat itu, tempat pertama akan menjadi milik kita." Murong Jinghong mengangguk. Meskipun dia tidak begitu menyukai Xiao Yulong, dia harus mengakui bahwa itu adalah ide yang bagus. Tidak hanya akan menghemat banyak masalah, tetapi dia juga akan mencapai tujuan utamanya. Tidak peduli siapa yang mendapatkan batu roh terbanyak, dia harus memberikan setengahnya kepadanya. Jam kompetisi telah berlalu. Pada pagi hari kedua, 3 sosok muncul di pintu keluar Nightmare Canyon. Mereka adalah tim Yun Qianqian dan Fang Qionger. Setelah merampok Suepan dan anak buahnya, mereka menginventarisasi batu roh mereka dan menemukan bahwa mereka memiliki hasil panen yang melimpah. Oleh karena itu, mereka tidak berlama-lama lagi di Ngarai dan segera kembali. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Murong Jinghong dan Xiao Yulong, yang mengamati mereka seperti harimau yang mengamati mangsanya. Fang Qionger dan Yun Qianqian sangat pintar. Ketika mereka melihat ketiga orang ini, mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak heran mereka tidak melihat tim terkuat di Ngarai. Ternyata mereka sedang menunggu di sini. Melihat ekspresi terkejut Fang Qionger, Xiao Yulong berkata dengan bangga, "Dua wanita cantik, kalian tidak menyangka ini, bukan? Apakah ini sebuah kejutan? Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, kami tidak akan mempersulitmu, kau harus memberi kami setengah dari batu rohmu jika kau ingin melewati sini." Fang Qionger berteriak dengan marah, "Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Mengapa kami harus memberimu setengah dari batu roh yang telah kami peroleh dengan susah payah?" Xiao Yulong berkata, "Kenapa, dengan Pri Jinghong dan kekuatan gabunganku, apakah menurutmu kau bisa melawan kami?" Yun Qianqian berkata, "Kita harus bertarung sebelum mengetahui siapa yang lebih kuat." Xiao Yulong berkata, "Kau menolak untuk diyakinkan sampai kau berhadapan dengan kenyataan pahit. Jika kau ingin bertarung, maka mari kita bertarung." Setelah itu, dia melangkah ke arah Fang Qionger. Dalam kesan sebelumnya, Fang Qionger hanya berada di tahap tengah alam voiding, jauh dari menjadi saingannya. Namun, dia terkejut ketika mereka mulai bertarung. Setelah meminum pil penghancur kekosongan, Fang Qionger telah mencapai tahap akhir alam kekosongan sehingga mereka berada di level yang sama. Selain itu, pencapaian seni bela dirinya sama sekali tidak lemah. Keduanya terkunci dalam kebuntuan untuk sementara waktu. Melihat bahwa perkelahian besar tak terelakkan, Murong Jinghong menghadapi Yun Qianqian. Dua siswa yang tersisa juga mulai berkelahi satu sama lain. Meskipun Yun Qianqian juga telah meminum pil penghancur kekosongan, sebelumnya dia hanya berada pada tahap awal alam kekosongan dan sekarang dia baru saja meningkat ke tahap tengah alam kekosongan. Sebagai master nomor 1 di Akademi Kura-Kura,
Murong Jinghong telah mencapai tahap akhir dari alam kekosongan, jadi tidak ada ketegangan dalam pertarungan mereka. Setelah 3 gerakan, telapak tangan Murong Jinghong mendarat di bahu Yun Qianqian dan menjatuhkannya ke tanah. Meskipun dia tidak mau mengaku kalah, Yun Qianqian tetap berkata dengan sederhana, "Aku mengaku kalah." Pada saat yang sama, siswa lain dari timnya juga kalah dari siswa lama dari tim Murong Jinghong. Meskipun Fang Qionger dan Xiao Yulong berada dalam kebuntuan, dia melihat bahwa kedua rekannya telah kalah dan guru besar Murong Jinghong berdiri di sampingnya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia pasti akan kalah jika dia terus bertarung. Dia hanya bisa mundur sambil mendesah dan melemparkan cincin penyimpanannya kepada Murong Jinghong. Dalam sekejap mata, setengah dari Spirit Stone yang mereka dapatkan telah diambil. Kemudian, mereka berjalan keluar dari ngarai dan menjadi tim pertama yang menyelesaikan kompetisi. Kemudian, anggota tim lainnya kembali ke pintu keluar satu demi satu. Melihat Fang Qionger dan Yun Qianqian yang sebenarnya kuat telah dikalahkan, mereka kehilangan keberanian untuk melawan dan menyerahkan batu roh mereka dengan patuh. Perlawanan tidak ada gunanya. Bagaimanapun, mereka bisa menyimpan setengah dari batu roh mereka. Melihat makin banyaknya batu roh di dalam cincin, Xiao Yulong tak dapat menyembunyikan rasa gembiranya. Hanya tersisa 1/4 jam sebelum kompetisi berakhir. Semua siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu, kecuali tim Qin Haodong, telah kembali ke pintu keluar. Bahkan Sue Pan, He Kaisan dan rekan mereka yang diracuni, kembali dengan bantuan tim Zhao Kai dan Gao Haisheng. Meskipun tidak banyak batu roh yang tersisa di cincin mereka, kembali jauh lebih baik daripada berbaring di hutan. Sue Pan memilih sebuah batu dan duduk. Ketika dia melihat Murong Jinghong dan Xiao Yulong menghalangi jalan keluar ngarai, dia berkata dengan penuh kebencian, "Qin Haodong, meskipun kamu telah merampok batu rohku, aku ingin melihat bagaimana kamu akan menderita kerugian di tangan Peri Jinghong." Menurutnya, sekuat apapun Qin Haodong, mustahil baginya untuk lebih kuat dari Murong Jinghong. Selain itu, ini adalah satu-satunya cara. Dengan demikian, Qin Haodong pasti akan dirampok. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan satupun batu roh dari Qin Haodong, dia akan senang melihatnya dirampok. Melihat tim terakhir belum kembali, yang lain juga mulai membicarakannya. Apa yang terjadi? Kenapa orang itu belum kembali? Apakah dia takut pada Peri Jinghong? Tidak ada gunanya takut, hanya tersisa 1/4 jam lagi. Jika dia terus bersembunyi, Akademi akan menyita semua batu rohnya. Orang ini merampok batu roh kita, tetapi pada akhirnya, dia masih harus memberikan setengahnya kepada Peri Jinghong dengan patuh. Sebagian besar siswa lama yang hadir telah dirampok oleh Qin Haodong. Mereka semua marah dan menunggu untuk melihatnya menderita kerugian. Akhirnya, dengan hanya 10 menit tersisa, Qin Haodong dan penyihir kecil keluar dari ngarai. Xiao Yulong melangkah maju 2 langkah dan berkata dengan bangga, "Bocah, tidak ada gunanya bersembunyi, cepat dan berikan kami batu rohmu." Qin Haodong meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Dulu aku pernah melihatmu merampok siswa lain di sini, tahukah kamu mengapa kami baru keluar sekarang?" Xiao Yulong tersenyum meremehkan. "Apalagi, kau pasti sangat takut padaku dan Peri Jinghong." Penonton lain pun ikut meluapkan rasa ketidakpuasannya. "Bocah, jangan bicara omong kosong, cepat dan keluarkan uangmu. Kamu baru saja merampokku, tapi sekarang kamu dirampok oleh orang lain." Peri Jinghong berada di peringkat pertama, Xiao Yulong berada di peringkat ketiga. "Mengapa kamu ingin bersaing dengan mereka? Keluarkan saja uangmu." Qin Haodong mengabaikan orang-orang itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Alasan mengapa aku keluar sekarang adalah untuk membiarkanmu merampok lebih banyak uang untuk kami." "Malu padamu?" Dia benar-benar tidak tahu malu. "Apa maksudmu? Bisakah kamu merampok uang Peri Jinghong? Bukankah itu lelucon?" Begitu dia selesai berbicara, kerumunan menjadi gempar. Ketika harus bertarung dengan tim Murong Jinghong dan Xiao Yulong, tidak ada yang optimis dengan peluang Qin Haodong. Xiao Yulong berkata dengan bangga, "Kau sudah mendengarnya, ambil saja uangmu jika kau tahu apa yang baik untukmu. Berhentilah bermimpi, aku akan menunjukkan kekuatan kita sekarang." Setelah mengatakan itu, Qin Haodong menarik Zhao Xingyue kembali dan berkata kepada penyihir kecil, "Hong Ying, maaf mengganggumu." Ya Tuhan, apa orang ini tidak tahu malu? Setelah berbicara begitu lama, dia malah mundur dan membiarkan seorang wanita bertarung terlebih dahulu. Menurutku dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa mengandalkan kemampuan memanggil penyihir kecil. "Diam, mari kita lihat apa yang bisa dipanggil penyihir kecil kali ini." Semua orang melihat ke arah penyihir kecil dan melihat bahwa dia telah mengeluarkan bola kristal. Gerbang kehidupan perlahan terbuka di dalam heksagram. Murong Jinghong, yang selama ini terdiam, menjadi serius ketika dia melihat penyihir kecil telah selesai memanggil. Bagaimanapun, pemanggilan penyihir kecil penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Jika dia benar-benar memanggil binatang iblis tingkat tinggi, dia tidak akan mampu menghadapinya. Ketika gerbang kehidupan terbuka, beberapa bayangan hitam melompat keluar. Mereka adalah Hellhound,
binatang iblis tingkat 6. 4 Hellhound berlarian keluar dari gerbang kehidupan. Masing-masing dari mereka memiliki 3 kepala besar dan 6 mata merah darah yang mengamati area di depan mereka. Setelah melihat mereka, Murong Jinghong merasa lega. Dengan senjata suci pedang Jinghong di tangannya, selama mereka bukan binatang iblis tingkat 7, mereka tidak akan menjadi ancaman baginya. Penyihir kecil sedikit kecewa, tetapi binatang iblis tingkat 6 jauh lebih kuat daripada domba kecil itu. Dia memerintahkan anjing neraka untuk menerkam 3 orang di sisi yang berlawanan. Hellhound adalah salah satu binatang iblis tingkat 6 yang paling kuat. Kekuatannya setidaknya sebanding dengan seorang kultivator di tahap akhir Voiding Realm. Bertarung dengan Hellhound, siswa lama di tim Murong Jinghong berada dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah satu ronde. Sepotong daging terkoyak dari lengannya oleh salah satu kepala Hellhound. Xiao Yulong nyaris tak mampu melindungi dirinya sendiri saat menghadapi Hellhound. Ia sama sekali tak mampu menang. Pada saat kritis ini, cahaya kemasan bersinar di tangan Murong Jinghong. Dia menghunus pedang Jinghong dari punggungnya. Pedang Jinghong dikatakan sebagai salah satu dari sedikit artefak dewa di benua Lingwu, yang memiliki kekuatan luar biasa. 2 Hellhound lainnya baru saja menerkamnya dan terpotong menjadi 2 oleh pedang Jinghong di tangannya. Darah merah mereka berceceran di seluruh tanah. Kerumunan orang bersorak ketika mereka melihat pedang ini membunuh 2 anjing neraka yang sangat ganas. Layak menjadi peri Jinghong, anjing-anjing neraka ini sama sekali bukan tandingannya. Juara pertama adalah juara pertama, sepertinya penyihir kecil akan kalah kali ini. Melihat pemandangan di depannya, Qin Haodong menghela nafas. Jika penyihir kecil bisa menghadapi 3 orang di depannya, dia tidak perlu bergerak. Bagaimanapun, pil ledakan energi adalah rahasianya. Semakin lama rahasia itu terungkap, semakin baik hasilnya. Namun sekarang tampaknya sulit untuk mewujudkan keinginannya. Saat dia menghela nafas, Murong Jinghong membunuh 2 Hellhound yang tersisa. Kultivasinya telah mencapai tahap akhir alam voiding. Dengan kekuatan pedang Jinghong di tangannya, binatang iblis tingkat 6 semacam ini tidak dapat menahan satu pukulan pun. Melihat keempat anjing neraka mati begitu saja, sang penyihir kecil menghentakkan kakinya karena marah, tetapi tidak ada yang dapat diperbuatnya. Xiao Yulong menyingkirkan pedang panjang di tangannya dan berkata dengan bangga, "Bagaimana, sekarang kau tahu betapa kuatnya kami, cepat berikan kami uangmu." Si penyihir kecil mencibir dan berkata, "Apa yang bisa dibanggakan, kau bukan yang terkuat, kau bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu anjingku." Wajah Xiao Yulong tiba-tiba memerah karena malu. Jika bukan karena bantuan Murong Jinghong, paling-paling dia akan diikat dengan Hellhound. Dia tampaknya merasakan tatapan mengejek di sekelilingnya dan berteriak dengan marah, "Gadis kecil, aku akan memberitahumu kekuatanku hari ini." Setelah itu, dia mengulurkan tangannya untuk menangkap si penyihir kecil. Tanpa kemampuan pemanggilannya, penyihir kecil hanya akan berada di tahap akhir alam apoteosis. Kultivasi semacam ini tidak ada apa-apanya di matanya, jadi serangannya datang tanpa keraguan sedikitpun. Namun, tepat pada saat ini, sebuah momentum dahsyat membumbung tinggi ke angkasa dan menekan Xiao Yulong hingga dia tidak bisa bernapas. Telapak tangan putih membesar di depan matanya. Kemudian suara renyah terdengar di ngarai. Xiao Yulong tersapu. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Xiao Yulong adalah seorang master di tahap akhir Voiding Realm. Bagaimana dia bisa dengan mudah disingkirkan seperti lalat? Bab 903 Pagoda 7 tingkat. Xiao Yulong juga tercengang. Sebelum dia sempat menyadari apa yang sedang terjadi, dia dipukuli dengan sangat parah hingga mulutnya penuh darah dan 2 giginya tanggal. Merasakan tatapan terkejut dan sinis di sekelilingnya, dia tiba-tiba menjadi marah. Dia melompat dari tanah dan menerkam Qin Haodong lagi. Kali ini dia menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun dia tidak menahan diri sedikit pun, hasilnya tetap sama. Dia ditampar dan langsung terlempar. Wajah Xiao Yulong penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Meskipun penampilan Qin Haodong selalu luar biasa, dia tidak pernah menganggap serius Qin Haodong. Sebagai guru ketiga di akademi, dia memiliki harga dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa selama dia bertindak, akan semudah makan dan minum untuk menghadapi Qin Haodong. Namun, situasi di depannya benar-benar mengubah kognisinya. Di hadapan Qin Haodong, dia seperti anak kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tidak, ada begitu banyak orang yang menonton, lagi pula, aku tidak boleh jatuh di depan Murong Jinghong. Sambil mengertakkan giginya, Xiao Yulong bergegas menuju Qin Haodong lagi. Kali ini, dia tidak ditampar, tetapi ditendang ke tanah. Qin Haodong mengangkat kakinya, menginjak punggungnya, mengunci beberapa titik akupunturnya, lalu berkata kepada penyihir kecil, "Cepat dan ambil uangnya." "Baiklah, adikku, aku pandai dalam hal semacam ini." Penyihir kecil sangat menikmati perampokan semacam ini. Dia berlari dengan gembira, meraih cincin penyimpanan Xiao Yulong, dan dengan bersemangat menghitung batu roh di dalamnya. Orang-orang yang hadir benar-benar tercengang.
Mulut mereka terbuka lebar tetapi tidak ada suara yang keluar. Apakah ini masih konfrontasi antara para majikan? Ini hanya pemukulan sepihak. Siapakah Xiao Yulong? Dia menduduki peringkat ketiga di akademi, idola jutaan gadis. Bagaimana mungkin dia kalah dari seorang mahasiswa baru, tanpa martabat atau ketegangan? Sejak dibukanya Akademi Kura-Kura, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pemuda ini sungguh luar biasa. Qin Haodong tidak terkejut dengan hasil ini. Timnya adalah yang pertama tiba di pintu keluar. Namun, saat melihat Murong Jinghong dan dua orang lainnya menghalangi jalan, ia langsung berubah pikiran. Ia menemukan gua yang sangat tersembunyi di dekatnya dan mulai berkultivasi agar bisa menerobos. Awalnya, dia telah mengumpulkan 80.000 batu roh tingkat atas. Selain 20.000 dari hadiah akademi, dia merampok lebih dari 30.000 batu roh tingkat atas dalam kompetisi berburu. Jadi, totalnya ada 130.000 batu roh tingkat atas. Untuk berjaga-jaga, dia mengeluarkan semua batu roh dan mulai menerobos ke tahap akhir alam kekosongan. Hasilnya sesuai dengan harapannya dan juga tidak terduga. Dia memang telah meningkat ke tahap akhir alam voiding. Namun, konsumsinya di luar imajinasinya. 130.000 batu roh tingkat atas semuanya telah digunakan. Hasil ini membuat Qin Haodong sedikit terdiam. Bagaimanapun, 20.000 batu roh tingkat atas yang diberikan oleh Akademi dan 30.000 batu roh yang dirampoknya kemudian seharusnya dibagikan kepada Zhao Xingyue dan penyihir kecil. Namun, sekarang semuanya telah digunakan olehnya sekaligus. Demi menyampaikan permintaan maafnya, dia hanya bisa merampas batu roh milik Murong Jinghong dan Xiao Yulong untuk menebus kesalahannya. Terlebih lagi, banyaknya batu roh yang dikonsumsi membuatnya pusing. Dia baru mencapai tahap akhir alam voiding setelah menggunakan 130.000 batu roh tingkat atas. Berapa banyak batu roh yang dia butuhkan untuk mencapai tahap akhir alam voiding? 1 juta, 1,3 juta, atau 2 juta. Namun, tidak banyak waktu tersisa baginya. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan tindak lanjutnya. Prioritas utama adalah menyelesaikan kompetisi berburu, jadi dia membawa kedua gadis itu bersamanya ke pintu keluar. Agar pertempuran dapat segera berakhir, dia meminum pil ledakan energi kecil lagi dan langsung meningkatkan kultivasinya ke tahap akhir alam kekosongan. Dengan kultivasinya dan kekuatan tubuh abadi kayu hijau, dia tak terkalahkan di antara para kultivator yang selevel dengannya. Sekarang kultivasinya satu level lebih tinggi dari Xiao Yulong. Jadi, semudah memukul anak kecil saat dia bertarung dengan Xiao Yulong. Hasilnya tidak mengejutkan. Efek dari pil ledakan energi kecil hanya bisa bertahan selama 10 menit, jadi Qin Haodong tidak punya waktu untuk disia-siakan. Setelah menghajar Xiao Yulong, dia segera menoleh untuk melihat Murong Jinghong. Peri Jinghong, bergeraklah. Setelah melihat keterampilan Qin Haodong, Murong Jinghong tampak sangat serius. Sebagai guru nomor 1 di seluruh akademi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia telah mengalami ratusan pertempuran. Namun, dia belum pernah melihat keterampilan yang begitu mengerikan dari siswa manapun sejauh ini. Kemungkinan besar hanya guru di akademi yang bisa mencapai ini. Dia perlahan menarik pedang Jinghong dari punggungnya dan berkata dengan suara dingin, "Adik muda, pedang ini bernama Jinghong, hati-hati." Qin Haodong meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Lakukan gerakanmu." Murong Jinghong tidak membuang waktu lagi. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang Jinghong di tangannya tiba-tiba berubah menjadi bayangan pedang yang luar biasa dan langsung menelan sosok Qin Haodong. Pedang Jinghong milik Peri Jinghong benar-benar kuat, Qin Haodong akan kalah. Peri Jinghong adalah Peri Jinghong, dia jauh lebih baik daripada Xiao Yulong. Sudah lama aku tidak melihat Peri Jinghong bertarung habis-habisan, bahkan jika Qin Haodong kalah, dia seharusnya tetap merasa terhormat. Di tengah berbagai diskusi, langit yang dipenuhi cahaya pedang surut ketika sebuah sosok tiba-tiba terbang keluar. Ketika orang banyak melihat siapa orang itu, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Orang yang terbang keluar adalah Murong Jinghong. Ada jejak kaki besar di pantatnya. Qin Haodong, kamu bajingan. Murong Jinghong berbalik, matanya penuh amarah. Kalah ya kalah. Dia bisa menerima hasil seperti itu dan hanya menyalahkan dirinya sendiri karena merasa rendah diri. Namun siapa yang mengira bahwa Peri Jinghong yang menakjubkan akan ditendang di depan umum? Bagaimana dia bisa tahan? Qin Haodong berdiri di sana dengan canggung dengan pedang Jinghong di tangannya. Murong Jinghong memang kuat. Dia baru saja memberikan banyak tekanan padanya. Dia ingin menang tetapi dia tidak bisa menyakitinya. Ini sudah sangat sulit baginya untuk dikendalikan. Karena tergesa-gesa, dia lupa bahwa pihak lain adalah seorang wanita. Setelah meraih pedang Jinghong, dia menendang pantatnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa tindakannya sungguh tidak pantas. Itu keterlaluan, orang ini menendang pantat dewiku, aku akan melawannya sampai mati.
Simpan saja hidupmu untuk dirimu sendiri, tidakkah kau lihat Peri Jinghong kalah, dengan kultivasimu yang rendah, bagaimana kau bisa bersaing dengannya? Orang ini benar-benar mengalahkan Peri Jinghong, bukankah itu berarti dia sekarang menjadi guru terbaik di akademi kita? Qin Haodong menatap Murong Jinghong yang marah dan berkata dengan canggung, maaf, aku tidak bermaksud menendangmu di sana. Kamu masih mengatakan. Saat ini, wajah Murong Jinghong memerah seperti berdarah. Sejak kecil, pantatnya tidak pernah disentuh oleh siapapun. Baiklah, aku tidak akan mengatakan. Qin Haodong bertanya, Peri Jinghong, apakah kita akan terus bertarung? Kemanjuran pil ledakan energi kecilnya hanya bisa bertahan 10 menit. Mereka telah bertarung selama lebih dari selusin ronde sebelum dia berhasil meraih pedang Jinghong. Lebih dari separuh waktu telah berlalu. Dia harus bergegas. Murong Jinghong menggertakkan giginya. Tidak, aku mengaku kalah, kembalikan pedangku. Meskipun dia sangat tidak mau mengakui kekalahan, pedang Jinghong miliknya telah diambil oleh lawannya. Bagaimana dia bisa bertarung? Bukan gayanya untuk bergantung. Dia juga melihat bahwa dia memang bukan tandingannya. Terlebih lagi, pria ini tidak punya rasa kesopanan. Mungkin dia akan menggunakan beberapa trik kotor. Dia tidak mampu kehilangan muka. Melihat Murong Jinghong mengakui kekalahan, Qin Haodong sangat gembira dan segera mengembalikan pedang Jinghong. Tim ini beranggotakan 3 orang. 1 orang mengaku kalah, sementara yang satu lagi dipukuli hingga terkapar di tanah dan tidak bisa berdiri. Hanya anggota terakhir yang tersisa. Namun, pria itu tahu keterbatasannya sendiri. Ketika Qin Haodong menatapnya, dia segera melepaskan cincin penyimpanannya dan berkata, aku juga mengaku kalah. Sungguh lelucon. Xiao Yulong, yang berada di peringkat ketiga, dipukuli seperti anjing. Peri Jinghong, yang berada di peringkat pertama, juga ditendang di pantat. Dengan kultivasinya yang rendah, apa yang bisa dilawan? Dengan cara ini, Qin Haodong menang dan mengambil setengah batu roh dari cincin penyimpanan Murong Jinghong, Xiao Yulong dan rekan mereka. Setelah kembali ke garis akhir, kompetisi berburu resmi berakhir. Mereka menjadi juara akhir. Oh, kami adalah juaranya. Penyihir kecil sangat gembira. Dia memeluk Qin Haodong dan mencium pipinya beberapa kali. Pada saat ini, pil ledakan energi kecil telah kehilangan khasiatnya. Dia tiba-tiba merasakan kelemahan yang luar biasa dan hampir jatuh ke tanah. Wajah Zhao Xingyue juga penuh dengan senyuman. Meskipun dia tidak berani mencium Qin Haodong, dia juga memegang lengannya erat-erat dengan senyuman di wajahnya. Dia seharusnya menjadi orang yang paling beruntung dalam kompetisi berburu ini. Dia telah memenangkan kejuaraan tanpa harus mengangkat satu jari pun. Tidak ada alasan lain. Itu hanya karena dia mengikuti Qin Haodong. Para penonton tercengang. Sebelumnya, semua orang mengira bahwa kejuaraan itu milik Murong Jinghong. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang mahasiswa baru akan membalikkan keadaan dan mengalahkan hampir semua master di akademi. Bahkan Peri Jinghong bukanlah tandingannya. Bagaimana ini mungkin? Seorang siswa baru benar-benar memenangkan kompetisi berburu, apakah ini mimpi? Dewi saya kalah, ya Tuhan, saya tidak ingin hidup lagi. Anak nakal ini memenangkan kompetisi berburu. Bukankah itu berarti dia akan menjadi master nomor 1 di akademi kita di masa depan? Penonton benar-benar kacau. Yang paling tidak bisa menerima hasil ini adalah Sue Pan dan He Kai-san. Awalnya, mereka sangat tidak puas dengan Qin Haodong. Mereka pikir jika mereka tidak diracuni, mereka pasti bisa mengalahkan orang ini. Namun, hasil akhirnya mengejutkan mereka. Xiao Yulong dan Murong Jinghong sama-sama kalah. Dengan kata lain, kekuatan Qin Haodong cukup kuat untuk menghancurkan mereka. Selama ini, dia berpura-pura lemah. Bagian terburuknya adalah mereka memiliki jumlah Spirit Stone paling sedikit. Tim mereka adalah juara kedua dalam kompetisi ini. Biasanya, dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya tidak sampai pada kondisi ini. Karena mereka serakah dan memusuhi Qin Haodong, mereka berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Menurut pengaturan akademi, semua orang kembali ke lapangan 1 jam kemudian. Luo Dongqing melangkah ke podium lagi. Semuanya, kompetisi berburu di Akademi Kura-Kura telah berakhir, para siswa baru mengejutkan kita dan benar-benar memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tersebut, terutama Qin Haodong, dia sangat hebat dan akan menjadi harapan terbesar akademi kita di masa depan. Setelah mengumumkan hasil dan memberikan pernyataan muluk, Luo Dongqing mengganti topik pembicaraan dan melanjutkan, saya punya 2 berita untuk semua orang, 1 kabar baik dan 1 kabar buruk. Kabar baiknya adalah tentang pagoda 7 tingkat di Kerajaan Kura-Kura, menurut perhitungan, pagoda itu akan dibuka dalam 3 hari, Akademi sedang mempersiapkan diri untuk mengorganisasi para peserta kompetisi berburu untuk merasakan pengalaman ini, sasarannya adalah pagoda 7 tingkat. Jika seseorang cukup beruntung untuk mendapatkan kesempatan dari pagoda 7 tingkat, kultivasinya akan meningkat pesat. Mendengar ini, semua siswa bersorak. Sepertinya,
kecuali Qin Haodong, semua orang tahu apa itu pagoda 7 tingkat. Dia menarik penyihir kecil ke sampingnya dan bertanya, apakah kamu tahu apa itu pagoda 7 tingkat? Tentu saja, kau tidak tahu. Setelah mengatakan itu, penyihir kecil teringat bahwa Qin Haodong tumbuh di pegunungan. Dia menjelaskan, pagoda 7 tingkat adalah salah satu tempat pengalaman paling terkenal di kerajaan kura-kura. Ada banyak sekali peluang dan harta karun ajaib di dalamnya, jika Anda masuk, Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Konon, pedang Jinghong di tangan Murong Jinghong adalah harta karun yang diperoleh leluhurnya dari lantai 5 pagoda 7 tingkat. Bab 904 dengan kekuatan besar datanglah tanggung jawab besar. Zhao Xingyue berkata, meskipun ada banyak harta karun di pagoda 7 tingkat, sangat sulit untuk mendapatkan harta karun ini. Konon, lantai tertinggi yang bisa dicapai orang luar sejauh ini adalah lantai ke-5, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai lantai ke-6 dan ke-7. Setelah mendengarkan perkataan mereka, Qin Haodong berpikir sejenak dan bertanya, karena ada begitu banyak harta dan peluang di pagoda 7 tingkat, dengan kultivasi para siswa ini, saya khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk sama sekali. Pagoda itu pasti akan dimonopoli oleh guru-guru lain dengan kultivasi yang lebih tinggi. Penyihir kecil berkata, kau tidak tahu ini, pagoda 7 tingkat tiba-tiba muncul 300 tahun yang lalu. Pada saat itu, banyak sekali guru yang berbondong-bondong datang untuk mendapatkan sepotong kue. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa pagoda 7 tingkat memiliki batasan yang sangat kuat. Jika kultivasi seseorang melampaui tahap alam kekosongan, dia sama sekali tidak akan mampu memasukinya. Setelah banyak sekali tes, semua orang menemukan bahwa hanya kultivator di bawah tahap Voiding Realm yang bisa masuk. Qin Haodong berkata dengan heran, bagaimana bisa ada hal seperti itu? Zhao Xingyue berkata, saya tidak tahu guru mana yang meninggalkan pagoda 7 tingkat. Pagoda itu hanya muncul sekali setiap 30 tahun dan setiap kali muncul, pagoda itu akan tetap terbuka selama 3 hari. Pagoda itu akan tenggelam ke dalam tanah setelah 3 hari. Jika Anda tidak dapat kembali tepat waktu, Anda akan terperangkap di dalam pagoda sampai Anda mati. Karena ada banyak krisis di pagoda, kerajaan kura-kura akhirnya membuat aturan bahwa hanya kultivator yang telah mencapai tahap alam apoteosis yang dapat masuk. Jika kultivasi seseorang terlalu rendah, ia tidak akan bisa mendapatkan harta karun dan bahkan akan kehilangan nyawanya. Qin Haodong menghela napas dan berkata, jadi, pagoda 7 tingkat itu seperti tempat pengujian yang dirancang khusus untuk akademi kura-kura kita. Penyihir kecil berkata, setiap kali pagoda 7 tingkat muncul, akademi kura-kura akan mengirimkan sejumlah besar siswa untuk ikut serta, namun, kami bukan satu-satunya yang akan berpartisipasi, Akademi Selatan juga akan mengirimkan siswa. Pada saat yang sama, beberapa pembudidaya sipil dan siswa dari akademi lain di benua Lingu juga akan berpartisipasi, jadi tidak mudah untuk mendapatkan harta karun darinya. Qin Haodong mengangguk. Dia yang sebelumnya tidak tahu apa-apa tentang pagoda 7 tingkat akhirnya memahaminya. Luo Dongqing duduk di podium dan menunggu semua orang menyelesaikan diskusi mereka. Kemudian, ia melanjutkan, masalah yang dialami sudah selesai, selanjutnya, saya akan mengumumkan berita lain, yang buruk. Mendengar kabar buruk, semua orang langsung gugup lagi. Mereka menghentikan semua diskusi sebelumnya dan melihat ke podium bersama. Luo Dongqing melanjutkan, baru-baru ini, jejak sekte Raja Hantu telah terlihat di kerajaan kura-kura. Banyak kultivator telah terbunuh, jadi semua orang harus ekstra hati-hati selama masa percobaan ini. Alasan mengapa kompetisi mahasiswa baru diadakan secara beregu adalah karena kemunculan tiba-tiba sekte Raja Hantu. Kalian dapat bergabung saat pergi keluar untuk berlatih, setidaknya dalam tim yang terdiri dari 3 orang, kalian harus memastikan keselamatan kalian sendiri. Ya Tuhan, sekte Raja Hantu, kenapa makhluk-makhluk sialan ini tiba-tiba muncul lagi? Sekte Raja Hantu, bukankah dikatakan bahwa mereka telah dihancurkan oleh orang kuat dari 4 kerajaan besar, mengapa tiba-tiba muncul lagi? Informasi yang Anda berikan tidak akurat, saya mendengar bahwa penguasa hantu terluka terakhir kali dan tidak mati, kali ini, dia pasti datang untuk membalas dendam. Ketika para siswa di bawah podium mendengar berita itu, mereka menjadi gempar dan terus berbisik-bisik satu sama lain serta berdiskusi. Qin Haodong kembali bingung. Dia masih tidak tahu apa itu sekte Raja Hantu, tetapi dia mendengarnya dari penyihir kecil terakhir kali. Melihat ekspresinya, Zhao Xingyue berinisiatif untuk berkata, sekte Raja Hantu adalah sekte jahat terbesar di benua Lingu. Faktanya, mereka juga pejuang dan tidak ada hubungannya dengan hantu atau dewa. Namun, setiap kali orang-orang dari sekte Raja Hantu muncul, mereka mengenakan topeng hantu, pemimpin sekte juga disebut penguasa hantu, jadi disebut sekte Raja Hantu. Penyihir kecil melanjutkan, anggota sekte Raja Hantu sangat kejam, setiap kultivator yang jatuh ke tangan mereka pada akhirnya akan dihisap sampai kering, itulah sebabnya mereka diperlakukan sebagai musuh bersama oleh 4 kerajaan besar benua Lingu. Qin Haodong tidak terkejut dengan hal ini. Di mana ada sinar matahari, di situ ada kegelapan. Di mana ada pejuang,
di situ ada pembudidaya jahat. Terlebih lagi, karena para kultivator jahat ini tidak menempuh jalan normal dan melakukan segala macam kejahatan, kultivasi mereka pun meningkat lebih cepat dan mereka pun lebih kuat. Pada saat ini, Luo Dongqing yang berada di podium berkata, "Baiklah, kompetisi mahasiswa baru hari ini sudah berakhir, semuanya, kembalilah dan beristirahatlah, besok pagi, para siswa yang akan keluar untuk berlatih dapat berangkat." Para siswa di taman bermain bubar satu persatu. Sambil berjalan, mereka berbisik satu sama lain, membahas pagoda 7 tingkat dan sekte Raja Hantu. "Kakak senior, selamat atas kemenanganmu di kompetisi ini." Fang Qionger berlari bersama Yun Qianqian. Mereka memberi selamat kepada Qin Haodong. Yun Qianqian berkata, "Dr. Qin, terima kasih atas bantuanmu, kalau tidak, kami tidak akan bisa mendapatkan tempat ketiga." Mereka juga mendapat banyak manfaat dari mengikuti Qin Haodong kali ini. Meskipun nilai total mereka tidak sebagus Murong Jinghong dan Xiao Yulong, tetapi tetap saja bagus. Jika Qin Haodong tidak berhadapan dengan Sue Pan dan He Kaisan, pangkat mereka mungkin akan lebih rendah. Qin Haodong berkata, "Kita berada di pihak yang sama, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan, datanglah ke tempatku, aku akan mentraktirmu makan malam." Kemudian dia membawa semua orang kembali ke asramanya. Begitu dia masuk, dia melihat Luo Dongqing sedang menunggu di halaman. Qin Haodong berkata, "Direktur Luo, apa yang Anda lakukan di sini?" Luo Dongqing berkata, "Nak, karena kamu memenangkan kejuaraan, kamu setidaknya harus berterima kasih padaku, kan, hadiahnya adalah 20.000 batu roh tingkat atas." Meskipun dia adalah kakeknya, penyihir kecil tetap berkata dengan kasar, "Adik laki-lakiku dan aku memenangkan kejuaraan dengan kekuatan kami, mengapa kami harus berterima kasih padamu?" Melihat cucunya melompat keluar untuk berdebat dengannya lagi, Luo Dongqing sangat marah sehingga dia melotot padanya, "Dasar gadis bodoh, apa yang kau katakan, apa kau lupa bahwa aku kakek kandungmu?" Sang penyihir kecil berteriak, "Tidak ada seorang pun yang bisa menggertak adikku. Kamu." Dia mengabaikan penyihir kecil itu dan menoleh ke Qin Haodong dan berkata, "Momong-momong, kamu sudah mendapatkan banyak uang hari ini, bukankah kamu seharusnya mentraktir kami untuk merayakannya?" Qin Haodong mengerti bahwa orang tua itu datang ke sini untuk mengambil anggurnya. "Tentu saja, kita harus merayakannya, ayo kita mulai makan sekarang juga, nikmati anggur dan makanan yang lezat." Setelah itu, ia menata meja bersama penyihir kecil. Ia kemudian mengeluarkan sejumlah besar makanan yang disegel, sosis, sayap ayam rebus, kaki babi rebus, bebek panggang, dan daging olahan dari cincin penyimpanannya. Saat ini, Luo Dongqing tidak lagi bersikap pendiam seperti sebelumnya. Dia menggigit 2 gigitan kaki babi itu dan berseru, tidak buruk, makanan ini benar-benar lezat." "Qin kecil, mana anggur yang enak, cepat ambilkan." Qin Haodong mengeluarkan sekotak Jian Nancun dari cincinnya dan melemparkannya ke Luo Dongqing. Luo Dongqing segera membuka bungkusan itu dan mengeluarkan sebotol untuk diminum. "Anggur yang enak, anggur yang benar-benar enak, wah, di mana kamu menemukan begitu banyak anggur yang enak?" Qin Haodong berkata, "Kenapa kamu begitu peduli, minum saja." Wajah Luo Dongqing penuh dengan senyuman saat dia berkata, "Besok kau akan pergi, aku tidak tahu kapan kau akan kembali, bukankah seharusnya kau meninggalkan beberapa botol untukku?" Qin Haodong tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan kotak Jian Nancun lainnya dan melemparkannya ke orang tua itu. "Wah, terima kasih." Luo Dongqing dengan senang hati menerima anggur itu dan berkata dengan menyesal, "Sayang sekali kamu tidak menyukai wanita, kalau tidak, aku akan membiarkan cucu perempuanku menikah denganmu." Qin Haodong terdiam. "Kakek, aku akan mengambil kembali anggur itu jika kau terus membicarakan hal itu." "Baiklah, aku tidak akan mengatakannya, aku orang yang berpikiran terbuka, terserah kamu mau menyukai siapa, asal kamu tidak menyukaiku." Selagi Luo Dongqing berbicara, dia segera menyimpan anggur itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian semua orang makan dan minum. Dia minum segelas anggur dan berkata, "Qin kecil, cucu perempuanku akan berada di bawah perawatanmu kali ini, kamu harus merawatnya dengan baik, jika ada masalah, aku akan meminta pertanggungjawabanmu." Sebagai seorang kakek, dia tahu betul bahwa kemampuan memanggil cucunya tidak bisa diandalkan. Apapun yang dipanggilnya di akademi, tidak akan membahayakannya. Namun, berbeda ketika dia keluar. Saat kemampuan memanggil cucunya gagal, nyawanya terancam. Penyihir kecil berkata dengan nada tidak puas, "Aku sangat kuat, aku tidak membutuhkan orang lain untuk menjagaku." Luo Dongqing melotot padanya dan berkata, "Kemampuan memanggilmu itu benar-benar tidak bisa diandalkan, siapa tahu apa yang bisa kau panggil, apakah itu bisa diandalkan, bagaimana jika kau memanggil domba lain saat kau menghadapi musuh yang kuat?" Si penyihir kecil pun tahu kelemahannya, maka ia pun mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Qin Haodong berkata, "Jangan khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan Hong Ying terluka." Luo Dongqing menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bakatmu tidak buruk.
Kamu melampaui ekspektasiku ketika kamu menunjukkan kekuatanmu setiap saat. Munculnya pagoda 7 tingkat adalah kesempatan langka, kamu harus bergegas dan meningkatkan kemampuanmu. Seperti kata pepatah, kekuatan besar disertai tanggung jawab besar. Sekarang, Anda adalah guru pertama Akademi Utara kami. Kompetisi antara Akademi Utara dan Selatan akan diadakan sebulan lagi. Anda harus membuktikan diri di depan Akademi dan orang-orang kami. Qin Haodong bertanya, apakah Akademi Utara kita lebih lemah dari Akademi Selatan? Si penyihir kecil berkata, tentu saja, kita sudah kalah selama 5 tahun. Qin Haodong bertanya dengan heran, mengapa, apakah Akademi Selatan sangat kuat, dan apa hubungannya persaingan antar akademi dengan laki-laki? Sebelum Luo Dongqing sempat menjawab, penyihir kecil itu terkekeh dan berkata, itu karena wakil direktur Akademi Selatan adalah nenekku, dia lebih hebat dari kakekku, jadi murid-muridnya juga lebih hebat dari murid-murid kakekku. Qin Haodong tiba-tiba menyadari bahwa wanita tua yang kasar itu sebenarnya adalah wakil direktur Akademi Selatan. Tidak heran kultivasinya telah mencapai alam penyelesaian agung. Wajah Luo Dongqing memerah. Dia berteriak dengan marah, gadis jahat, diamlah, apa hubungannya denganku jika murid-murid akademi kita kalah? Penyihir kecil berkata tanpa rasa takut, itu ada hubungannya denganmu, jika kamu bisa mengalahkan nenekku, akademi kita pasti sudah menang sejak lama. Luo Dongqing mendengus dan mengabaikan cucunya. Dia berkata kepada Qin Haodong, nak, jangan dengarkan omong kosongnya. Alasan mengapa kita gagal berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir adalah karena ada beberapa orang jenius di Akademi Selatan. Tapi itu tidak masalah, para jenius di pihak mereka tidak seberbakat Anda saat mereka masuk akademi, saya yakin Anda pasti akan mendapat pujian dari para pria. Qin Haodong diam-diam tertawa. Di satu sisi, si kakek tua itu tidak mengakui ketidakmampuannya. Di sisi lain, si kakek tua itu berteriak bahwa ia harus mendapatkan pujian dari para lelaki. Itu adalah kebohongan yang sangat buruk yang mengungkapkan kebenaran, bukan? Dia berkata, kakek, bekerja keraslah, itu bukan urusanku, aku tidak akan ikut serta dalam kompetisi antara Akademi Utara dan Selatan. Bocah nakal, kau sebenarnya mencoba membuatku marah juga. Luo Dongqing sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Namun, ekspresinya segera berubah. Dia berkata dengan senyum sinis, wah, kamu yakin tidak ingin berpartisipasi? Melihat seringainya, Qin Haodong punya firasat buruk. Dia menoleh ke penyihir kecil dan berkata, apa manfaatnya berpartisipasi dalam kompetisi antara Akademi Utara dan Selatan? Penyihir kecil berkata, 10 peserta teratas kompetisi antara Akademi Utara dan Selatan dapat mandi di mata air roh kecil di sebelah mata air roh kura-kura. Bab 905 Mata Air Spiritual Kura-kura. Gadis jahat, omong kosong, bagaimana itu bisa disebut mandi, itu disebut pemandian ki spiritual. Luo Dongqing memarahi penyihir kecil. Dia kemudian berkata kepada Qin Haodong, apakah kamu tidak tahu tentang mata air spiritual kura-kura? Ekspresi Qin Haodong berubah. Mata air roh kura-kura yang kamu bicarakan adalah mata air roh yang menyebabkan kepunahan iblis alien. Ketika pertama kali tiba di benua Lingwu, Zhao Xingyue memberitahunya bahwa ini awalnya adalah wilayah yang dikuasai oleh iblis asing, tetapi kemudian, semakin banyak ki spiritual muncul. Pada akhirnya, mata air spiritual muncul, yang menyebabkan lenyapnya ki iblis sepenuhnya dan punahnya iblis asing. Luo Dongqing berkata, kau benar, itu adalah mata air roh kura-kura. Mata Qin Haodong berbinar. Dia berkata, maksudmu, jika aku bisa masuk 10 besar kompetisi antara Akademi Utara dan Selatan, aku akan bisa masuk ke mata air roh kura-kura. Mata air utama mata air spiritual kura-kura jelas berada di luar jangkauan karena dikendalikan oleh keluarga kerajaan-kerajaan kura-kura, kata Luo Dongqing, namun, di sebelahnya, terdapat banyak mata air spiritual yang lebih kecil. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan mata air utama, ki spiritual di sana masih melimpah. Jika Anda masuk dalam 10 besar, Anda dapat memilih sumber air spiritual kecil di sana dan berendam di sana selama sehari semalam. Jangan remehkan mata air spiritual ini, ki spiritual yang terkandung di dalamnya bahkan lebih banyak dibandingkan dengan batu roh tingkat atas, mereka pasti akan memungkinkan kultivasi Anda meningkat pesat. Dalam kompetisi terakhir, hanya Murong Jinghong di akademi kami yang masuk 10 besar, saat itu, dia berada di tahap akhir alam voiding, setelah berendam di mata air spiritual selama sehari semalam, dia memasuki tahap akhir alam voiding, itu menunjukkan betapa kuatnya mata air spiritual itu. Setelah mendengar fungsi mata air spiritual, Qin Haodong sangat gembira. Awalnya, dia khawatir tentang batu roh. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan untuk berendam di mata air spiritual, dia tidak akan menyerah. Direktur Luo, jangan khawatir, saya pasti akan memberikan hasil yang baik untuk Anda. Luo Dongqing mencibir dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi, bagaimanapun, akademi kita telah kalah 5 tahun berturut-turut, tidak masalah jika kita kalah dalam kompetisi lagi tahun ini, kamu tidak perlu pergi.
Aku akan pergi, aku pasti akan pergi. Agar dapat kembali ke bumi dan berkumpul kembali dengan keluarganya sesegera mungkin, Qin Haodong tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Dia segera mengeluarkan sekotak Fan Wine dari cincin penyimpanannya dan berkata, "Kakek, ini untukmu, anggap saja ini sebagai permintaan maaf." Kerja bagus, kamu murid yang baik, kalau begitu, aku setuju untuk mengizinkanmu mengikuti kompetisi." Wajah Luo Dongqing awalnya kaku. Namun, dia langsung tersenyum saat melihat anggur itu. Keesokan paginya, tim Qin Haodong yang terdiri dari 3 orang sudah siap berangkat. Sebelum mereka sempat keluar, Fang Qionger dan Yun Qianqian bergegas datang. Fang Qionger berkata, "Kakak senior, bisakah kami bergabung dengan timmu?" Yun Qianqian berkata, "Salah satu anggota tim kami memutuskan untuk tidak bergabung dalam pengalaman itu setelah mendengar kemunculan Sekte Raja Hantu. Sekarang hanya tinggal kami berdua, bisakah Qionger dan aku bergabung dengan timmu?" Meskipun peluang di dalam pagoda 7 tingkat itu menggiurkan, peluang itu juga disertai risiko besar. Setiap kali, ada banyak siswa yang tewas saat mereka mengambil bagian dalam pengalaman itu. Terlebih lagi, Sekte Raja Hantu tiba-tiba muncul tahun ini, yang sangat meningkatkan bahaya. Oleh karena itu, banyak anggota tim yang lebih lemah memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam pengalaman itu. Rekan setim Fang Qionger seperti ini. Menurut aturan akademi, satu tim dapat beranggotakan lebih dari 1 orang, tetapi jumlahnya tidak boleh kurang dari 3 orang. Fang Qionger dan Yun Qianqian sudah lama ingin berada di tim yang sama dengan Qin Haodong. Sekarang mereka memiliki kesempatan yang cocok, mereka segera berlari mendekat. Qin Haodong tentu saja tidak keberatan. Mereka berlima meninggalkan Akademi Kura-Kura bersama-sama. Pengalaman ini sangat berisiko. Awalnya, dia ingin Zhao Xingyue tetap tinggal di akademi. Namun, gadis ini memegang lengannya erat-erat dan menolak untuk melepaskannya. Dia berkata bahwa dia lebih takut sendirian di akademi. Qin Haodong tidak punya pilihan selain membawanya bersamanya. Lokasi pagoda 7 tingkat disebut Gunung Pagoda. Mereka bergerak bersama ke arah itu. Di antara mereka berlima, kultivasi penyihir kecil adalah yang terlemah. Dia berada di tahap akhir alam apoteosis, tetapi dia juga bisa terbang dengan pedangnya. Namun, setelah mendengar berita tentang Sekte Raja Hantu, semua orang sangat berhati-hati dan tidak berani menggunakan terlalu banyak kultivasi mereka. Mereka siap menghadapi keadaan darurat kapan saja. Jadi, mereka tidak terbang terlalu cepat. Siang harinya, mereka sudah berada ribuan mil jauhnya. Si penyihir kecil berkata, "Adik kecil, aku lapar, ayo kita cari tempat makan." Mendengar kata, "makan," gadis-gadis yang lain pun ikut menoleh. Meskipun mereka tidak lapar, makanan Qin Haodong begitu lezat sehingga mereka benar-benar tidak bisa menahan rasa lapar. "Baiklah, mari kita cari tempat makan yang cocok." Mereka terbang ke depan sebentar dan melihat sungai kecil di bawahnya, jadi mereka mendarat di tepi sungai. Ketika mereka berhenti, mereka melihat sudah ada beberapa orang yang sedang beristirahat di sana. Mereka adalah Murong Jinghong, Xiao Yulong, Sue Pan, dan He Kaisan. Sepertinya mereka berempat telah membentuk tim baru. Menurut peraturan akademi, tidak seorang pun diizinkan mengenakan seragam sekolah saat keluar karena dapat menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, semua orang mengganti pakaian mereka. Murong Jinghong telah berganti pakaian menjadi gaun putih panjang dan tampak seperti peri. Saat ini, dia sedang duduk di atas batu, memakan roti kukus dengan segelas air. Xiao Yulong dan yang lainnya duduk di atas batu besar dan mengunyah makanan kering di tangan mereka. Setelah melihat Murong Jinghong, Qin Haodong merasa sedikit malu. Lagi pula, dia baru saja menghajarnya. Ketika dia bertanya-tanya apakah dia harus makan malam di sini, penyihir kecil itu memegang lengannya dan berkata, "Adik kecil, ayo makan di sini dan buat mulut orang-orang jahat ini berair." Sue Pan dan He Kaisan telah mengganggu Qin Haodong beberapa kali, jadi penyihir kecil tentu saja tidak menyukai mereka. Karena dia berkata demikian, Qin Haodong tidak pergi. Dia menangkap 5 ikan besar di sungai. Fang Qionger menangkap 2 burung pegar dan 3 kelinci. Yun Qianqian segera menyiapkan bahan-bahan tersebut dan segera siap untuk dimasak di tepi sungai. Qin Haodong membungkus kedua burung pegar itu dengan daun teratai dan melapisinya dengan lumpur kuning. Kemudian, ia menggali lubang dan menguburnya di dalam tanah. Penyihir kecil bertanya dengan heran, "Adik kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu mengubur burung pegar?" Murong Jinghong dan yang lainnya beristirahat sambil memperhatikan apa yang terjadi, penasaran dengan apa yang sedang dia lakukan. "Kau akan segera tahu." Setelah itu, Qin Haodong menyalakan api unggun dan mulai mengasapi 5 ikan besar dan 3 ekor kelinci. Dalam waktu singkat, aroma daging panggang yang pekat memenuhi tepi sungai. Penyihir kecil tidak dapat menahan air liurnya dan bertanya, "Adik kecil, baunya sangat harum. Kapan aku bisa memakannya?" "Tenang saja, ini akan segera selesai."
Qin Haodong mengeluarkan berbagai bumbu dari cincin penyimpanannya dan terus mengoleskannya pada ikan panggang dan kelinci, membuat aromanya semakin kuat. Melihat ikan panggang dan kelinci yang meneteskan minyak dan mencium aroma yang kuat, mulut Xiao Yulong dan yang lainnya mulai berair juga. Mereka tidak bisa lagi menelan makanan kering dan hambar di tangan mereka. Bahkan Murong Jinghong menyingkirkan roti kukus di tangannya. Tidak seorang pun tahu apakah dia sudah kenyang, atau apakah dia merasa roti kukus itu hambar dibandingkan dengan makanan yang mengeluarkan aroma yang begitu kuat. Tak lama kemudian, kelinci dan ikan pun dipanggang. Qin Haodong menyingkirkan api unggun dan menggali 2 burung pegar di bawahnya. Adik kecil, apakah mereka masih bisa dimakan? Sang penyihir kecil memandang kedua burung pegar yang seperti batu itu dan berkata, "Ini dikenal sebagai ayam pengemis, saya jamin Anda akan ingin memakannya lain kali setelah mencobanya sekarang." Qin Haodong berkata sambil dengan lembut mengupas lumpur kuning yang melapisi ayam pengemis itu. Tiba-tiba, aroma daun teratai dan ayam memenuhi udara dan ayam emas di dalamnya pun terungkap. "Ya Tuhan, adik kecil, kamu hebat sekali, kamu bahkan bisa memasak burung pegar seperti ini." Setelah mengatakan itu, penyihir kecil tidak peduli lagi. Dia merobek paha ayam dan memakannya dalam suapan besar. Gadis-gadis lain juga datang. Mereka makan ikan panggang, kelinci panggang, dan ayam pengemis sambil minum minuman dan bir yang dibawakan Qin Haodong. Mulut Xiao Yulong, Sue Pan, dan yang lainnya berair saat melihat ini. Namun, mereka memiliki konflik dengan Qin Haodong, jadi mereka merasa tidak tepat bagi mereka untuk meminta makanan. Murong Jinghong sudah berbalik. Namun, makanan di sana sangat lezat dan aromanya terus tercium di hidungnya. Tepat saat dia menimbang-nimbang apakah dia harus pergi, sebuah paha ayam dan ikan panggang kemasan disajikan kepadanya dengan sebotol sprite. Murong Jinghong mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa mengambil barang-barangmu." Qin Haodong berkata, "Ambil saja, kompetisi sudah berakhir, kita semua teman sekelas, cicipi masakanku." Kata-katamu terdengar bagus sebenarnya, itu hanya karena dia cantik, kita juga teman sekelas, kenapa kamu hanya memberinya makanan? He Kaisan bergumam dengan marah. Sebagai seorang ahli di alam voiding, Qin Haodong tentu saja mendengar kata-katanya dengan jelas. Namun, orang ini telah membuatnya kesulitan berkali-kali. Matanya masih dipenuhi dengan permusuhan sekarang. Qin Haodong tidak akan memberikan makanannya kepada musuhnya. Murong Jinghong ragu sejenak. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu aku juga tidak bisa menerimanya." "Kakak senior Murong, anggap saja ini sebagai permintaan maafku padamu." Qin Haodong tidak sengaja menendang pantatnya hari itu. Dia benar-benar menyesal telah melakukan itu. Mengingat apa yang terjadi hari itu, wajah Murong Jinghong memerah lagi. Dia berkata dengan tidak puas, "Kamu bicara omong kosong lagi." Qin Haodong berkata, "Ambil saja makanannya, aku tidak akan membicarakannya." Meskipun Murong Jinghong pada dasarnya acuh tak acuh, hidangan di depannya tetap sangat menggoda. Dia benar-benar tidak tahu cara membuatnya. Rasanya sangat lezat. "Baiklah, terima kasih." Dia mengucapkan terima kasih dengan suara rendah lalu mengambil makanannya. Qin Haodong berbalik dan duduk bersama semua orang untuk makan. Melihat mereka makan dengan lahap, Xiao Yulong juga mengeluarkan sepotong daging kering. Namun, ia merasa dagingnya yang sekeras batu tidak seenak daging mereka. Sue Pan melirik dan berkata dengan marah, "Makanlah, cepat atau lambat kau akan mati tersedak." Murong Jinghong mengambil sepotong daging panggang dan memasukkannya perlahan ke dalam mulutnya. Daging itu meleleh di mulutnya. Aromanya melekat di mulutnya. Dia menggigit lagi dan kebetulan mendengar kata-kata Sue Pan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa yang kamu bicarakan?" Sue Pan buru-buru berkata dengan malu, "Peri Jinghong, aku tidak bermaksud kamu." Tepat pada saat ini, beberapa sosok hitam melintas dari kejauhan. Baunya harum sekali, apa itu? Mulutku berair. 5 orang jatuh dengan cepat dari udara. Pemimpinnya adalah seorang wanita dengan tubuh yang sangat seksi. Dia juga mengenakan pakaian yang sangat seksi dan terbuka. Rambut merahnya terurai di bahunya. Di belakangnya ada 3 pria dan seorang wanita, semuanya berusia 20-an. Wanita seksi itu mendarat di tanah dan mengendus dengan keras. Dia melihat daging panggang yang dimakan Qin Haodong dan yang lainnya. Kemudian dia berteriak, "Anak laki-laki tampan, di mana kamu membeli daging panggang itu? Baunya sangat harum." Penyihir kecil meletakkan tulang ayam dan menatap wanita itu. Dia berteriak kaget, "Tu Jiao Jiao, itu kamu." Wanita bernama Tu Jiao Jiao juga melihat penyihir kecil itu. "Luo Hongying, jadi itu kamu, gadis kecil yang tidak bisa diandalkan." Si penyihir kecil langsung tidak senang. Ia berdiri sambil berkacak pinggang dan berteriak, "Siapa yang kau sebut tidak bisa diandalkan, percaya atau tidak, aku akan memanggil seekor naga untuk menggigitmu sampai mati." Tu Jiao Jiao terkekeh,
kau bisa memanggil seekor naga dengan kemampuan memanggilmu yang tidak bisa diandalkan, jangan bilang kalau kelinci itu adalah binatang iblis yang kau panggil. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.